Assalamualaikum, Bu Nurul, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Iya, makasih banyak nih udah bisa akhirnya kita bertemu di sini ya Bu Nurul ya di SDIT Al Kamil. Ya, eh, apa namanya? Semoga harapan Bu Iip sih Bu Nurul terkait tugas-tugas selama 1 bulan ini bisa tetap baik ya. Gimana? Tetap semangat, kita jalani dan eh, warna baru seperti tadi bilang Bapak Kepala Sekolah ya, nuansa baru, warna baru. Baik Bu Nurul, Bu Iip akan banyak menanyakan ya, utamanya mungkin kondisi selama Bu Nurul mengikuti sebagai calon guru penggerak program kegiatan guru penggerak ini. Yang pertama ya sebenarnya ada 3 item. Yang pertama tuh proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Prosesnya kira-kira apa nih Bu Nurul yang sudah berjalan selama 1 bulan ini kira-kira? Proses belajar saya, Iya. ya, selama 1 bulan ini saya sudah mengikuti LMS di modul 1.1. Ya alhamdulillah tugasnya sudah terselesaikan. Semua kegiatan juga bisa saya ikuti ya, yang diawali dari lokakarya awal kemarin sampai akhirnya alhamdulillah sekarang sudah di modul 1.2. Di 1.2 sedang berjalan ya, ya belum selesai, insya Allah nanti masih akan berlanjut ya. Ya banyak sekali sih Bu ya yang saya dapat ya tadi ya, sebuah pencerahan buat saya mungkin ya. Walaupun saya kan udah S2 gitu ya, tapi ilmu yang saya dapat di CGP itu belum pernah saya pelajari waktu di S2 gitu. Jadi sesuatu yang baru lah, sangat baru buat saya gitu. Kembali ke konsep filosofi Ki Hajar gitu. Jadi memang dengan program CGP ini adalah menurut Bu Nurul adalah sesuatu yang baru ya? Iya betul. Nah Bu Iip pengen tanya nih, capaian apa sih yang Bu Nurul peroleh selain nuansa baru itu, kira-kira apa sih yang diperoleh oleh Bu Nurul selama 1 bulan ini? Capaian apa? Sebenarnya kalau di Al-Kamil sendiri itu untuk keberpihakan pada murid kan itu sudah menjadi paradigma kami di sini guru-guru ya, karena di sekolah kami juga ada anak inklusi Bu, jadi anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi memang kami itu sudah memandang anak secara unik gitu. Namun dengan adanya CGP ini tuh makin memperkuat saya gitu, karena selama ini yang saya dapat tuh dari teori barat itu Bu, dari teori barat, dan ternyata oh sudah ada loh gitu. Justru itu pencetusnya dari Ki Hajar sendiri gitu. Nah itu akhirnya makin memperkuat keyakinan saya gitu ya, bahwa saya harus memperlakukan mereka dan mereka punya keunikan masing-masing, itu jadi semakin kuat. Jadi capaiannya itu yang Bu Nurul peroleh itu jadi dengan tadi saya yakin bahwa setiap anak itu adalah unik, itu memperkuat keyakinan itu. Akhirnya dalam proses pembelajaran yang tadinya saya nggak terlalu komitmen gitu Bu, kadang membuat diferensiasi, kadang tidak gitu. Nah sekarang saya sedang berupaya gitu untuk bisa memperlakukan mereka sesuai dengan keunikannya masing-masing. Berarti berdiferensiasi ya, berdiferensiasi terutama dari materi KHD itu ya, dari materi filosofi KHD itu. Ya. Jadi mendapatkan masukan-masukan dari kita mempelajari filosofi KHD, terutama dalam hal anak itu memiliki talenta yang berbeda-beda. Ya, selanjutnya Bu Nurul, selama 1 bulan ini Bu Iip pengen tahu bagaimana dukungan dari ekosistem ya, terutama kepala sekolah, adakah hambatan-hambatan, terus dari teman sejawat, terus juga dari siswa, terus juga dari segi sarana prasarana selama Bu Nurul mengikuti program CGP ini, kira-kira dukungannya seperti apa, bagaimana? Alhamdulillah di sini ekosistem kolaborasi gitu ya Bu, itu sudah sangat baik gitu. Jadi dari kepala sekolah juga justru ayo nih kan angkatan 7 udah, angkatan 8 udah, ini lagi dibuka angkatan 10, ayo siapa yang mau daftar gitu. Justru malah digerakkan juga untuk ikut CGP, karena dipandang kalau misalnya gurunya bagus itu kan sebenarnya investasi juga buat sekolah gitu. Nah jadi kalau dari pihak kepala sekolah maupun yayasan itu sangat mendukung sekali. Begitupun dari rekan sejawat ya, teman sejawat karena nanti juga kan ada sesi ya, saya lihat dari angkatan 7 mereka dikumpulkan gitu kan untuk mendapatkan imbasan dari teman saya tuh yang dari kegiatan tersebut, dan terus kita diberikan arahan juga gitu, masukan dari mereka gitu. Mereka bisa menerima. Jadi intinya kerjasama dengan keberadaan Bu Nurul jadi ikut program guru penggerak ini juga menjadi inspirasi untuk teman sejawat juga mungkin ya Bu.
Ya saya mendorong Bu, ayo siapa yang belum ikut coba dibuka si PKB-nya gitu ya. Maksud saya teman-teman guru-guru yang lain itu terutama yang belum ini support terhadap Bu Nurul juga. Oh, support sekali. Ya, Alhamdulillah. dukungan itu. Ya. Nah, terus untuk segi sarana prasarana bagaimana untuk di sekolah ini? Sarana prasarana Saat elaborasi, saat pikom ya terutama. Ya, alhamdulillah kan kita pikomnya di jam kerja Ibu 23 gitu. Ya saya bisa pakai fasilitas yang ada di sekolah seperti misalnya jaringan wifi gitu. Saya bisa jadi nggak ada masalah untuk jaringan misalnya sinyalnya kurang bagus atau bagaimana? Ya mungkin itu kalau kondisi cuaca aja Bu. Cuaca, tapi di sini nggak ada masalah berarti Bu Nurul ya? Ya alhamdulillah nggak ada. Ya, untuk jaringan berarti aman ya? Aman. Untuk jaringan aman. Tetapi misalnya Bu Nurul membutuhkan sarana dan prasarana yang lainnya, apakah ada hambatan-hambatan? Alhamdulillah nggak. Jadi kan misalnya saya butuh infokus atau saya butuh kelas untuk mengumpulkan guru gitu, atau seperti sekarang ini saya butuh tempat gitu untuk hanya berdua dengan Bu Iip, alhamdulillah ada fasilitasi. Gitu, alhamdulillah ya. Ya, lanjut Bu Nurul, kita Bu Iip juga tadi mendengar bahwa dukungan baik itu dari guru, teman sejawat ya, kepala sekolah, dan dari segi sarana semuanya support bagi Bu Nurul, tidak ada masalah ya. Alhamdulillah. Sekarang Bu Iip juga ingin menanyakan untuk pembelajaran daring ini, yang dari LMS ini, apakah selama 1 bulan lebih ya, itu berjalan lancar atau bagaimana? Yang dialami oleh Bu Nurul? Alhamdulillah berjalan lancar. Mungkin apakah ikut daringnya atau melaksanakan daringnya full semua di sekolah ini atau kolaborasi di rumah juga atau bagaimana? Saya usahakan di sekolah selesai gitu, karena saya kan ibu rumah tangga ya, nanti kalau di rumah tuh urusannya udah beda lagi gitu, kecuali memang kayak tugas banyak itu saya upayakan tuh bisa selesai di sini gitu. Jadi kan luar itu biasa. ada budgetnya gitu ya. Jadi saya usahakan sebelum itu saya sudah selesai. Terus juga saya kan harus berbagi dengan tugas saya sebagai guru ya, harus koreksi apalagi sekarang ya, harus input nanti nilai untuk rapor itu. Saya usahakan sih kalau masih bisa diselesaikan di sekolah, saya selesaikan di sekolah. Tapi ada kalanya juga kalau misalnya ternyata belum selesai, ya saya buka di rumah, tapi itu biasanya nggak lama sih Bu. Tinggal endingnya aja gitu. Jadi misalnya saya udah buat di sini, belum upload, nanti di rumah uploadnya gitu. Artinya Bu Nurul udah bisa memanage waktu dong ya. Jadi di sekolah selain mengajar juga menyelesaikan tugas-tugas dari program guru penggerak. Isinya di rumah dan juga memang ya tugas kita sebagai ibu rumah tangga ya. Betul. Iya ya. Selanjutnya Bu Nurul, untuk pertanyaan selama 1 bulan terakhir ini, kira-kira nih hambatan yang terjadi yang mungkin menghambat dalam pembelajaran daring Bu Nurul itu kira-kira apa? Dalam pembelajaran daring ya mungkin itu aja sih Bu ya, karena jaringan kan kadang di luar kendali kita ya. Iya. Kecuali kalau hujan itu yang kita juga tidak bisa antisipasi ya, walaupun di sini ada wifi, terus saya juga sedia kuota gitu kan di handphone gitu untuk ya kalau terjadi sesuatu saya punya gantinya biar cepat. Mungkin itu aja sih Bu. Saat mungkin bentrok ada wifi juga. ada wifi. Oh ya, jadi nggak ada masalah ya. Kalau misalnya bentrok lagi ngajar misalnya, pada saat ada ruang pikom yang kolaborasi atau bagaimana? Ada hambatan? Karena saya juga kurikulum di sini ya. Iya. Jadi saya atur jadwal saya itu di pagi gitu. Iya. Jadi supaya setelah itu siang saya bisa kerjakan yang lain gitu, yang tugas tambahan saya gitu. Jadi memang cenderung minim ya, dan alhamdulillah bisa dilaksanakan seluruh program ini minim tanpa hambatannya. Mudah-mudahan ya sampai alhamdulillah ya. Selanjutnya nih Bu Nurul, ada beberapa tadi kan mungkin jaringan ya. Nah, dari beberapa hambatan itu kira-kira ada apa solusi gitu ya? Kira-kira solusinya untuk mengantisipasi. Misalnya kan kalau di Pikom biasanya tiba-tiba kita muncul terbenam keluar dengan sendirinya, atau misalnya apa? Selain itu juga mungkin hambatan-hambatan yang lain mungkin ada juga ya. Nah itu kira-kira solusi yang biasanya sama Bu Nurul dilakukan apa solusinya? Kalau terkait jaringan, nanti Ibu saya sediakan handphone juga untuk pakai data. Terus juga di sini tuh jaringan wifi-nya kebetulan ada beberapa gitu. Jadi kalau yang satu saya lihat nggak bagus, saya segera ganti. Yang lain gitu. Iya, jadi teknik mengatur sinyal jaringan ya. Iya. Terus kalau terkait waktu Bu, ya alhamdulillah ya karena kepala sekolah juga support. Jadi saya masih bisa izin dulu misalnya berbenturan dengan rapat gitu. Saya sudah misalnya kan kita Pikom jam 2 ya. Iya. Rapat dari jam 1. Saya jam 1 sudah hadir, dan nanti saya udah lapor kalau jam segini saya ada call misalnya gitu, dan jadi nanti saya izin jam 2. Nah besoknya atau sorenya saya WA teman saya tuh bagaimana hasil rapat tadi, apa yang harus saya kerjakan gitu. Jadi saya juga dapat informasi dari rapat tersebut
input, dan kalau ada tugas-tugas ya saya juga bisa kerjakan gitu. Intinya supaya saya nggak ketinggalan informasi lah. Ya. Tapi artinya berarti kita udah setting waktu ya, Iya. setting waktu supaya walaupun misalnya rapat, akhirnya kita juga bisa ikut, dan di program CGP juga kita ikut. Bisa ikut. Jadi berarti Bu Nurul ini berarti kan pandai memanage waktu ya, memanage waktu dengan baik supaya kedua-duanya bisa jalan. Semua kegiatan bisa berjalan. Iya, sip lah, kayak Bu Iip juga. Nah, terus kira-kira nih Bu Nurul rencana ke depan untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang seperti tadi misalnya kan berbagi waktu, terus jaringan, kira-kira nih apa nih yang akan Bu Nurul perbuat misalnya? Ya, kalau terkait waktu biasanya saya sudah planning ya Bu, jadi saya akan melihat nanti seminggu atau 2 minggu ke depan itu apa yang harus saya kerjakan gitu. Dan ternyata kalau memang ada bentrok, saya upayakan nih mana yang bisa ditukar gitu. Kalau misalnya kegiatan CGP kan udah pasti saya nggak punya kuasa apa-apa ya Bu, berarti saya harus ikut. Nah ini misalnya ada yang di sekolah, oh saya bisa nego nih waktunya untuk bisa diubah, nah biasanya nanti saya ubah, tapi saya udah jauh-jauh hari informasikan. Berarti ada setting waktu ya, setting waktu agar serasi ya, agar serasi sehingga kedua-duanya bisa berjalan. Keduanya bisa berjalan. Ya, oke. Nah, sekarang Bu I juga ingin tanya, selama 1 bulan belajar di LMS ya, hal apa yang ingin lebih diketahui lagi? Kan mungkin itu hal yang baru ya, klik LMS, terus apa di dalam LMS itu hal-hal apa sih dari LMS yang sudah ada itu yang sama Bu Nurul pengen lebih diketahui lagi kira-kira apa? Saya belum menurut Bu Nurul kira-kira LMS itu sudah lengkapkah atau perlu ditambahkan apa? Kalau menurut saya itu sudah lengkap, terus hasil report dari apa yang sudah kita lakukan itu juga kan langsung kelihatan gitu ya, jadi itu juga sangat membantu. Instruksinya jelas di LMS itu sudah jelas. Kan sampai yang ini kan nanti ada aksi nyata itu di bulan berapa itu juga udah bisa dibuka gitu. Iya. Jadi kita udah bisa kebayang, oh nanti harus begini gitu, udah kebayang gitu. Iya. Jadi udah sangat lengkap ya di LMS itu. Kira-kira nih di dalam LMS itu selain hal apa lagi yang selain memang sudah lengkap ya, ada nggak pendapat Bu Nurul yang kira-kira apa? Kayaknya mendingan ini deh Bu, coba ada ini gitu, kira-kira ada kepengenan gitu. Kalau kemarin itu kan saya di LMS itu sebenarnya saya cerita angkatan 7 Bu, bareng teman saya yang bertiga itu, cuma kita lulus bertiga, ternyata untuk pendidikannya saya kan di angkatan 8 ya, jadi saya tertinggal gitu teman saya. Tunggu, sampai daftar dulu. Oh, seperti itu. Terus kemarin saat saya mau memberikan penilaian terhadap hasil ya gitu, itu di LMS saya nggak keluar gitu. Tapi saya udah lapor ke Bu Yeni. Jadi itu kenapa? Mungkin itu sih mungkin dia bilang sistemnya, tapi coba Ibu buka aja, walaupun nggak ada, nanti dia sudah hijau gitu. Jadi saya nggak ngisi Bu, cuman saya buka aja penilaian gitu, saya nggak ngisi penilaiannya. Penilaian struktur ya? Struktur, tapi di LMS-nya tuh jadinya sudah hijau gitu. Oh jadi udah dianggap sudah gitu? Saya nggak tahu. Kan saya juga kadang suka tanya temen yang lain ya, kalau yang CGP angkatan 8 memang dia bisa ngisi, tapi di saya tuh nggak ada gitu. Ya, berarti kan ini juga sebuah masukan ya, karena Bu Nurul ini terdatanya di angkatan ke-7, tapi pendidikannya di angkatan ke-8. Langsung ke refleksi nih Bu Nurul ya, santai aja sama Bu Iqmah. Refleksi tentang penerapan perubahan di kelas yang Bu Nurul mengajar kelas berapa? Saya mengajar di kelas 4. Pasti mungkin saya bilang aja dulu ya Bu, saya tuh bukan guru kelas gitu. Jadi karena ada jabatan tambahan, saya mengajar bidang studi aja, matematika gitu. Oh iya. Kelas 4. Iya. Jadi sama seperti di SMP yang mengajar mapel. Jadi berdasarkan di kelas 4 ada pelajaran matematika, baru Bu Nurul masuk ya. Iya. Iya. Nah, kelas ataupun guru mapel ya, saat Bu Nurul masuk ya, Bu ingin tanya kira-kira nih refleksinya dari rutinitas itu, dan kita kan berarti include ke dalam materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang penerapan Ki Hajar Dewantara. Iya. Nah terus ada nggak perubahan di kelas yang Bu Nurul ajar itu tentang terkait KHD ini? Ya ada sih Bu. Jadi semenjak saya ikut yang BIMTEK, kemudian ikut Lokakarya gitu kan juga selalu diawali dengan pemberian motivasi di awal, kemudian penyemangatnya dengan perpuk, dengan games, dengan lagu gitu. Intinya dengan ini ya permainan ya. Permainan gitu. Kemudian juga saya mulai ingin memvariatifkan kegiatan gitu. Seperti misalnya ini kan menjelang PAT ini kemarin ya. Jadi untuk evaluasi itu saya tidak menggunakan kertas itu Bu, tapi saya buat dengan games misalnya cerdas cermat gitu kan, sehingga anak-anak lebih semangat gitu. Dibandingkan saya berikan LK, kemudian silakan dikerjakan gitu.
Jadi anak-anak senang ya, Ya, lebih semangat lagi, Iya, lebih ramai, lebih rame. hiruk pikuk. Terus ketika waktunya habis juga, ya aku udah habis bu, gitu Jadi ya besok main lagi. nggak berasa sama mereka ya, Iya. nggak terasa wah udah fotonya kok udah habis gitu. Dan besoknya Iya. lagi, ayo kita main lagi. Iya, jadi memang dengan intinya bahwa dari filosofi KHD ini ya anak dibuat nyaman. Ya, dibuat nyaman dengan permainan tersebut. Tetapi kita pun tujuan yang kita tuju mudah-mudahan dapat tercapai gitu ya. Kan soalnya ini ya Bu, di akhir itu juga kita ada closing materi yang tadi berupa refleksi, terus apa yang sudah kalian pelajari hari ini gitu kan tetap ada gitu, supaya mereka tetap bisa dapat intinya apa sih tadi. Iya betul. Di penutup ada refleksi ya. Selanjutnya apa saja kekhawatiran yang sebelumnya waktu Bu Nurul belum mengikuti CGP nih, apalagi di angkatan 7. Udah ada. Pasti tuh nggak kebayang tuh Bu, itu ada kekhawatiran pasti. Kira-kira tuh apa tuh Bu Nurul? Iya. Khawatirannya terutama waktu ya Bu, saya nggak kebayang nih, aku ini nanti ngerjain tugas segini banyak, saya kapan waktunya gitu ya. Bagi-bagi waktunya. Bagi waktu antara berbagai peran gitu. Terus yang kedua itu, tugasnya bikin video, bikin apa gitu. Iya. Yang awalnya saya juga nggak terlalu sering pakai Canva gitu, akhirnya utak-atik sendiri. Oh ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan. Lebih memudahkan ya. Awalnya kan saya juga nanti bikinnya lama, utak-atik lama gitu. Oh ternyata ya alhamdulillah setelah dijalani ternyata nggak seperti yang dibayangkan gitu. Iya, berarti kekhawatirannya ternyata apa sih? Ya Allah tugasnya nanti banyak gitu kan. Tugas nanti juga suruh bikin video, apa saya bisa apa enggak, kayak gitu ya. Iya. Nah, setelah dijalani bagaimana nih Bu Nurul? Ya setelah dijalani ya sudah terlewati ternyata gitu kan. Jadi saya juga alhamdulillah banyak kali ya seperti yang tadi saya akhirnya jarang utak-atik Canva, akhirnya saya utak-atik Canva. Jadi kompetensi baru buat saya gitu. Iya, meningkat. Ya dalam hal pembuatan poster atau juga pembuatan jurnal, ternyata kan harus ada 4P itu ya, peristiwa, pembelajaran, ternyata harus begini. Jadi kan itu kan dulu kan berarti kan itu meningkatkan diri sendiri. Iya, betul. Nah sekarang terkait seorang CGP harus bisa menggerakkan juga lingkungan sekitar. Nah itu bagaimana tuh Bu Nurul? Kalau dalam 1 bulan ini sih belum ya Bu, tapi kalau murid itu sudah kan tadi seperti yang saya bilang ya, pembelajaran di kelas juga saya buat lebih menyenangkan dan lebih nyaman untuk mereka gitu kalau untuk murid. Kalau untuk guru mungkin ya yang terkait dengan tugas saya saja di kurikulum gitu Bu, yang memang harus sharing materi yang sudah saya dapat. Barangkali mungkin teman pasti misalnya menanyakan ya, Bu Nurul lagi ada vikol atau Bu Nurul lagi ada aksi nyata dan sebagainya. Nah ini berarti teman-teman ini belum mengetahui atau bagaimana? Oh sudah. Jadi sempat saya di sharing guru itu juga saya karena mau izin perubahan waktu. Jadi di situ juga saya akhirnya jelaskan alur merdeka itu Bu. Kemudian nanti unggah tugasnya bagaimana. Saya bilang juga jangan takut ikut CGP karena ternyata pilihan tugas itu bisa banyak gitu, tidak hanya bikin video tapi juga bisa untuk PowerPoint atau jurnal sesuai kemampuan kita gitu. Sama seperti kita mengandang siswa gitu kan, siswa juga punya kemampuan masing-masing. Nah ternyata kita juga diberlakukan seperti itu gitu. Ke situ sih Bu. Pada intinya mungkin di awal-awal itu pasti Bu Nurul mungkin ya ini mah menanyakan mampu nggak saya gitu. Iya pasti Bu. Mampu nggak saya gitu ya, ternyata kan bisa. Terus mampu nggak saya, mungkin ini masih belum 50-50 nih, bisa menggerakkan teman-teman juga gitu dalam program guru penggerak ini sehingga terinspirasi dengan sepak terjangnya Bu Nurul. Ya begini, jadi sebenarnya sejak sebelum saya mengikuti CGP, karena posisi di kurikulum tadi, saya kan juga harus meningkatkan kemampuan teman-teman dalam proses pembelajaran. Jadi saya tuh sudah berencana, saya juga sudah lapor ke kepala sekolah kalau saya akan menjadwalkan untuk lesson study buat guru-guru per 2 minggu. Jadi rencananya di awal itu saya akan sampaikan tentang metode-metode pembelajaran, kemudian juga penggunaan media gitu, agar siswa semangat dan senang dalam belajar. Nah setelah mereka terhadap guru-guru, setelah itu baru mereka akan saya jadwalkan bergantian untuk mengajar gitu Bu. Dari pembuatan perencanaan, kemudian mereka simulasi di depan teman-teman guru yang lain dengan metode dan media yang mereka punya. Nanti masing-masing kita memberikan tanggapan, masukan seperti itu. Itu sudah saya sampaikan ke kepala sekolah dan dari yayasan juga ya udah guru jalan aja gitu. Nah ini masuk ke materi yang nanti di lokal ke-1 nanti. Oh gitu. Apa coba lokal ke-1?
apa yang Saya belum buka. Loka ke satu itu apa? Visi Manajemen saya kelas ya. ajukan dulu ke yayasan. Mm-mm. Jangan langsung ke metode dan media, tapi ke manajemen kelas dulu. Akhirnya manajemen kelas ini sudah setahun ini berjalan, ya memang belum selesai gitu. Tetapi kata yayasan ya udah Bu nggak usah nunggu manajemen kelas selesai, sekalian aja barengan manajemen kelas berjalan, yang lesson study tadi juga berjalan, hanya waktunya saja yang nanti diatur. Bagus. Nah, insya Allah nanti di semester 2 mungkin akan selesai. Jadi harapannya apa? Ada perubahan. Ya mungkin dengan saya mengikuti CGP ini Bu, itu kan ada paradigma baru nih yang nanti saya betul. keluarkan dulu tentang filosofi KHD, bahwa pengajaran kita tuh harus berpihak pada siswa, menuntun kodratnya segala macam kan sesuai kodrat alam, kodrat zaman. Baru nanti saya masuk ke salah satunya dengan metode dan penggunaan media. Mungkin seperti itu. Ini maksud saya tadi yang Bu Nurul lesson study sebagai komunitas praktisi. Iya betul. Akan menjadi komunitas praktisi nanti. Betul. Iya. Apakah harapan Ibu Nurul waktu sebelum mengikuti pelatihan CGP ini, waktu dulu tuh harapannya apa sih? Harapan saya ya saya bertambah keilmuan, bertambah wawasan, terus saya bisa mengikuti perkembangan dalam dunia pendidikan gitu, karena kan dunia pendidikan ini selalu berkembang kan. Kalau kita nggak mengikuti ya kita ya nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Bisa jadi sekolah orang lain udah bagus, sekolah kita kok masih begini aja gitu. Jadi motivasi saya ya menambah pengetahuan, menambah kompetensi saya gitu. Saya nggak terpikir sih untuk jadi kepala sekolah untuk jadi itu nggak terpikir gitu. Saat di esai dulu itu yang dijawab seperti itu. Iya. Yang menambah pengetahuan dan kompetensi. Artinya dari sekarang pun Bu Nurul bisa menjadi seorang agen perubahan ya setelah ada lesson study. Baru mau berjalan sih, tapi ya. Udah ACC, yayasan dan kepala sekolah gitu. Iya. Dan juga bisa menjadi dengan adanya CGP ini mungkin menjadi penggerak di sekolah ini, menjadi penggerak sekolah ini. Nanti kita akan bekerja sama juga dengan yang angkatan 7 ya. Siap. Kira-kira nih dari harapan-harapan Ibu itu apa ada yang sudah terpenuhi dan ada yang belum? Ini Bu pengen tahu coba. Harapan sudah dari modul 1.1 aja tuh udah terpenuhi gitu. Udah banyak yang terpenuhi tadi tentang wawasan yang bertambah itu udah terpenuhi, terus tentang keyakinan pembelajaran di kelas itu juga semakin kuat dan juga sudah saya buktikan dan ternyata terbukti gitu, sudah terpenuhi. Terus penambahan kompetensi juga sudah terpenuhi dan insya Allah akan terus berjalan nanti sampai 6 bulan ke depan. Amin. Soalnya yang CGP 7 kan di akhir-akhir tugasnya ya Allah harus edit video dari sekian giga jadi sekian mega gitu. Oh iya benar. Kompres berikutnya harapan Bu Nurul nih yang Ibu inginkan untuk 1 bulan ke depan kira-kira apa Bu dari untuk jadikan masukan bagi pemerintah. Harapan Bu Nurul yang Bu Nurul inginkan tuh apa ya 1 bulan ke depan kira-kira? Kalau secara teknis itu sebenarnya sudah sangat baik ya, terus secara teknis baik, terus pemantauan dari hasil dari PP itu juga sangat membantu gitu Bu. Jadi fasil gitu sudah aktif. Dan PP sudah sangat aktif, bahkan saya sangat bersyukur sekali gitu ya Bu. Kalau sering diingatkan gitu karena kan dengan tugas kita yang banyak juga khawatir ada yang lupa gitu. Jadi dengan mengingatkan itu buat saya sudah sangat membantu sekali. Untuk sampai saat ini saya belum melihat apa nih yang harus diperbaiki. Jadi sudah sangat baik menurut saya sampai saat ini. Sudah baik berarti ya. Nah, terkait dukungan dari kepala sekolah ini, apakah kepala sekolah sudah paham tentang filosofi KHD ini dan Bu Nurul kan menerapkan filosofi KHD ya. Nah, apakah kepala sekolah sudah memahaminya atau bagaimana? Kalau bukan secara keilmuan itu ya Bu, maksudnya tadi yang saya bilang di sekolah saya itu kan juga sudah sekolah inklusi. Jadi kalau memandang anak secara unik kemudian harus berpihak pada siswa itu sebenarnya mereka sudah paham. Cuman kalau ternyata itu berasal dari KHD, nah itu yang sepertinya belum gitu ya. Tapi kalau ilmunya KHD itu sebenarnya sehari-hari sudah berjalan. Tapi ternyata itu ternyata ada pemahaman KHD. Yang belum. Mungkin nanti bisa disambungkan
oleh Bu Nurul dan teman-teman ya, bahwa ini memang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin karena kita juga di ruangan kan juga sering mengerjakan tugas itu, kemudian kita cari profil pelajar Pancasila apa gitu. Terus nanti kita dengarkan lagunya, jadi teman yang satu ruangan itu juga oh gitu ya lagunya gitu. Ya tanpa sadar akhirnya mereka juga. Selanjutnya nih, implementasi perubahan yang dilakukan di kelas dari pemikiran KHD itu apa nih Bu Nurul? Misalnya dalam bentuk aksi nyata ya. Nah, kira-kira apa saja gitu kira-kira penerapan yang dilakukan Bu Nurul terkait pemahaman KHD ini di aksi nyata di kelas. Kalau di kelas tadi Bu, saya semakin memvariasikan metode pembelajaran, kemudian juga variasi dalam penggunaan medianya. Jadi saya juga cari-cari lagi media mana yang sesuai untuk anak-anak ini. Jadi memvariasikan metode dan media. Metode dan media. Jadi tetap dalam bentuk lebih permainan ya. Iya. Yang supaya anak-anak itu tidak boring, tidak bosan. Ya, mereka nggak sadar gitu kalau ternyata sambil bermain itu mereka belajar. Iya, itu yang kita ini. Terus yang berikutnya, apa saja yang mendasari perubahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan pemikiran KHD? Ya, yang mendasari tadi Bu, berpihak pada murid ya. Kita harus berpihak pada murid. Terus mengajarnya juga harus sesuai dengan kodratnya. Apalagi kodrat anak sekarang kan kodratnya teknologi gitu ya. Jadi juga kita mengupayakan untuk penggunaan teknologi misalnya dengan pembuatan video. Soalnya kan matematika ini sebenarnya hal yang abstrak. Iya. Namun untuk anak SD kan harus dikonkretkan. Nah itu agak-agak ini. Ya, jadi kita berupaya untuk bisa mengkonkretkan. Selagi kita masih dapat benda yang memang asli, kita upayakan dari benda. Tapi kalau ternyata benda yang asli itu sulit didapat di lingkungan, ya kita upayakan dari video-video yang ada. Iya, kadang anak-anak seusia kelas 4 itu ya belajar matematika itu memang susah. Iya benar. Jadi misalnya dengan apa sih Bu, supaya anak-anak cepat? Ya misalnya untuk volume kan SMA, SMP bisa langsung. Fokusnya ini sekali kalau anak SD volume itu apa sih? Nah, kita juga belum tahu kan. Iya. Jadi misalnya dari ini nih botol gini Bu, diisi air, nanti kita pindahkan ke gelas. Itu volumenya ini yang namanya volume air. Jadi begitu Bu belajarnya itu untuk volume misalnya seperti itu. Nanti baru pelan-pelan kita ajak untuk masuk ke rumus gitu. Tapi dari hal yang sambil mereka mencoba sambil happy gitu ya. Jadi biasanya saya buat kelompok dalam kelompok kecil, nanti sudah saya minta untuk bawa alat-alatnya, nanti mereka bekerjanya dalam kelompok masing-masing. Dengan lembar kerjanya sudah saya siapkan, jadi urutan kerjanya pertama mereka ngapain, kedua ngapain itu sudah ada semuanya. Jadi sambil literasinya juga ya. Iya. Anak-anak itu terus responnya gimana? Ya mereka senang sih, kadang gini, ibu ini kita belajar matematika apa SBDP sih? Gitu. Jadi nggak ada padahal dia belajar matematika. Gitu. Iya. Jadi tanpa disadari ya, saking dia excitednya ya. Karena aktivitas terus gitu. Ya, dari respon yang didapat itu, apakah contoh-contoh tadi ya yang tadi sudah Bu Nurul utarakan itu, apakah next ke depan akan terus dibawakan atau dikurangi atau diperbaiki ini Bu Nurul? Ya kan kita melakukan refleksi ya Bu ya. Jadi insya Allah kalau memang itu ternyata membawa kemajuan bagi anak-anak, mereka lebih mudah memahami, ya saya akan tetap pertahankan. Dan hal yang saya evaluasi kok dengan cara ini nggak bisa ya gitu, jadi saya akan cari cara yang lainnya yang lebih sesuai. Tapi maksudnya teknik bermain tetap ada atau bagaimana? Bermain game gitu dalam pelajaran matematika itu ya? Dibarengi dengan project atau problem solving. Tetap ada yang mungkin akan ditambahkan sesuai dengan hasil dari refleksi. Iya, betul. Contohnya misalnya ada yang pernah berarti harus ditambahin ini atau bagaimana gitu, evaluasinya? Lebih kepada tahapannya Bu. Jadi ketika saya buat tahapannya ini kok mereka masih belum paham ya gitu setelah saya evaluasi ini. Maksudnya mendesain itu? Desain pembelajarannya gitu, sepertinya ada tahapan yang terlewat. Oh ternyata saya dari sini kok langsung ke sini ya. Gitu. Misalnya kalau untuk angka gitu ya Bu ya, misalnya dari angka kecil terus nanti kok lompat ke angka besar ya, itu kan juga buat anak SD itu susah. Iya. Berarti saya tahapannya kurang, masih ada yang kurang. Nanti harus saya turunkan lagi tahapannya, detail lagi. Iya. Sintaknya lebih detail lagi supaya dia lebih nyambung gitu ya. Siap. Jadi hal-hal yang sudah baik yang mungkin akan dibawa ke depan, seperti apa misalnya? Yang udah baik terus aja sampai kapanpun akan dipertahankan. Misionarisnya mungkin apa misalnya yang tadi ya yang Bu Nurul kan
kalau desain kan berarti perubahannya ya. Kalau hal-hal yang baik misalnya yang memang itu sesuai dengan filosofi KHD yang terus nanti sampai kapanpun akan dipertahankan, kira-kira apa tuh? Metodenya atau apa? Metode mungkin saya lebih ke metodenya ya. Metodenya ya. Saya akan pakai metode, biasanya saya pakai project based learning gitu. PBL. Itu yang saya pakai. Mungkin akan variatif juga ya. Ya akan variatif, tergantung juga Bu, saya sesuaikan dengan materinya gitu, karena bisa jadi kan metode yang belum tentu sesuai gitu, untuk materinya lain. Yang pada intinya mungkin siswa senang kali ya. Iya, intinya mereka bisa menerima dengan baik gitu. Dan merubah image ya, yang selama ini matematika itu dianggap sesuatu yang sulit gitu. Paling nggak saya merubah image dulu nih bahwa matematika itu menyenangkan gitu. Kalau itu sudah masuk, nanti akan saya berikan apa juga akhirnya mereka bisa terima. Karena mindset di kepala itu yang harus diubah. Nah, berarti perubahan yang harus diperbaiki dari aksi nyata yang sudah Bu Nurul itu tadi ada lagi nggak supaya lebih, selain tadi kan desain pembelajaran ya, kira-kira apa lagi tuh Bu Nurul yang harus kita perbaiki setelah Bu Nurul melaksanakan pembelajaran di kelas? Lebih ke aturan kelas mungkin ya, keyakinan kelas ya, yang harus penerapannya itu lebih konsisten. Apalagi kalau dalam kerja kelompok kan kecenderungan mereka untuk berinteraksi itu lebih besar gitu ya, dibandingkan dengan mereka duduk di kursinya masing-masing gitu, sehingga keyakinan kelas dalam pelaksanaannya harus lebih konsisten, harus lebih sering diingatkan gitu, sehingga tujuan yang saya harapkan bisa tercapai. Sekarang tindak lanjut Bu Nurul ya, NTR tindak lanjut setelah pendampingan ini, baik di LMS maupun dari Lokakarya maupun dari pendampingan individu ya. Apa rencana tindak lanjut Bu Nurul terkait perubahan tadi kan perubahan praktik pembelajaran di kelas ya, yang sesuai dengan filosofi KHD. Rencana tindak lanjutnya berarti apa Bu Nurul? RTL-nya? Pertama melakukan refleksi ya, sehingga pembelajaran itu bisa terus lebih baik lagi. Kemudian juga tadi ya, komunitas praktisi tadi itu saya harapkan nanti juga mulai berjalan di semester 2 gitu, untuk sharing kami sebagai sesama guru. Terus mungkin kedepannya karena setiap materi mungkin akan dibuatkan desain pembelajaran ya Bu Nurul ya. Yang lebih rinci lagi desain pembelajaran. Mungkin kan kalau selama 1 tahun desainnya hampir ada mungkin kan di awal kemarin kan mungkin Bu Nurul belum ini ya, karena belum CGP. Nah sekarang mungkin ada perubahan ya di desain pembelajaran untuk tiap-tiap materi pembelajaran. Ya. Sekarang masuk ke refleksi Bu Nurul, hal yang paling menarik dari pendampingan ini kira-kira apa nih Bu Nurul? Dari mulai Lokakarya, terus langsung LMS, sekarang pendampingan individu. Kira-kira nih apa nih yang jadi refleksi kita? Kalau di CGP 8 itu dari BIMTEK-nya aja itu udah beda ya dengan angkatan 7 gitu, itu dari hotel gitu kan, kita ada BIMTEK khusus gitu ya. Itu juga dilaksanakannya di hotel, itu udah lebih mewah gitu. Jadi fasilitas hotel ya. Terus juga dari Lokakarya yang awal itu juga menurut saya sudah sangat baik sekali, dari segi tempat, terus juga dari pendampingan para pengajar praktik yang mengisi gitu, itu juga jadi inspirasi itu buat saya. Dari segi permainan-permainannya itu juga jadi tambahan buat saya, bisa saya terapkan di kelas. Terus dari pendampingan fasil dan PP juga dari Ibu Iit itu selalu mengingatkan tugas jangan sampai duder gitu. Itu juga sangat membantu bagi saya. Sekarang kira-kira nih apa yang perlu diperbaiki untuk next pendampingan berikutnya menurut Bu Nurul kira-kira? Saya belum mendapat kecelakaan. Selama ini yang saya rasakan baik aja Bu, semuanya gitu, sudah sesuai gitu. Yang tadi ketika misalnya di LMS saya ada masalah seperti tadi gitu, saya lapor ke fasil juga cepat responnya gitu. Jadi tidak harus saya nunggu besoknya itu enggak, jadi dalam hitungan menit lah gitu saya udah dapat jawaban lagi. Mungkin ada ide misalnya pada saat CGP sedang aksi nyata dapat kunjungan dari bagaimana gitu. Ini aja Bu yang saya bingung itu untuk aksi nyata. Untuk aksi nyata itu nggak ada itunya ya Bu, unggah di mana-nya gitu ya. Di jurnal refleksi ya. Nah, jadi unggahnya di jurnal refleksi ya. Iya itu yang tadinya saya bingung gitu. Ini ada aksi nyata terus di uploadnya kemana? Ternyata di jurnal refleksi. Alhamdulillah sudah selesai Bu Nurul, cuman kita ke Bu Iit hanya ingin menanyakan terkait apa tuh namanya portofolio digital. Oh udah saya di Dulsa, baik sampai sejauh mana nih Bu Nurul? Sudah saya buat Bu. Sudah Bu Nurul buat. Sudah saya buat. Saya sudah kerjakan sampai modul 1.1 itu udah saya upload semua yang video-video. Tapi saya belum dapat cara untuk upload PDF-nya. Jadi yang saya upload baru video-video yang saya buat sama foto-foto. Cuman kalau yang bentuk PDF itu belum, sama yang jurnal refleksi juga sudah saya upload di modul 1.1. Itemnya itu apa di halaman covernya? Di halaman covernya nama saya. Profil gitu. Ada profil terus ada foto-foto
foto waktu di BIMTE. Riwayat ini kali ya, riwayatnya. Terus apa lagi ya? Atau mau dibuka? Boleh. Baik Bu Nurul, kita ke pertanyaan berikutnya untuk tentang portofolio digital nih Bu Nurul. Nah kira-kira nih Bu It ingin tahu media atau platform yang akan Bu Nurul buat portofolio digital itu menggunakan media apa Bu Nurul? Saya menggunakan Google Slide. Google Slide ya. Sudah saya masukkan juga beberapa materi dari modul 1.1 yang sudah saya buat. Memang belum tersusun rapi ya Bu ya, masih harus saya perbaiki nanti insya Allah. Terus kira-kira nanti komponen apa aja yang akan diisi Bu Nurul? Komponen yang pertama tadi tentang profil saya, Ya. kemudian juga tentang aksi nyata Aksi yang nyata. sudah saya buat selama pendidikan. Dan masih tambahan-tambahan yang lain Iya. mungkin ya, yang sekiranya Menjadi tugas ya. dari CGT. Coba saya lihat Bu Nurul portofolio digitalnya. Ya. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ya.